Oke, kita sekarang ntar saya share screen dulu, sabar. Saya share screen dulu, siap ya. Sekarang gini, aturannya adalah absen itu berdasarkan kuisnya. Jadi kalau yang udah ditanya itu saya absen, tapi bukan berarti boleh keluar nunggu karena selesai kuis kan mau ada kuliah. Nah, pertanyaannya tuh saya kasih ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Kalian boleh jawab duluan gitu. Maksudnya saya bukan panggil terus kasih pertanyaan, tapi saya kasih pertanyaan dulu gitu. Terus siapa yang mau ngambil? Nah, semakin cepat kalian jawab, semakin beres kan jawabannya. Maksudnya udah dapat nilai, udah dapat absen, udah aman gitu. Nanti semakin ke sana pertanyaannya makin susah. Jadi usahakan begitu saya kasih soal, kalian langsung jawab gitu. Oke, saya sekarang absen dulu, bentar dulu ya. Berarti kita nanti selesai jam 11.30 ya, karena mulainya jam 10 ya. Oke, sekarang tuh pertemuan ke-10. Iya, kenapa? Siapa tadi yang nanya? Tunggu dulu, saya absen dulu. Ini kan pertemuan 10 manajemen memori. Oke, materi kuis dan kuliah ya. Oke, baiklah gitu ya. Nanti kan saya. Oke, sekarang nanti saya absen ya. Oke, saya stop share. Kalian yang mau jawab open cam, terus jawabnya apa? Siap ya? Saya kasih pertanyaan. Oke. Bahannya mana Bu? Bahannya sih saya utamakan dari yang minggu lalu. Soalnya saya mau cek kalian beneran belajar nggak yang kemarin minggu lalu saya kasih tahu, yang saya ajarin. Nah, kalau misalnya pertanyaannya udah habis, berarti saya merembet ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke. Siap. Mau sambil minum boleh, mau sambil apa boleh. Oke. Sekarang siapa yang bisa jelasin apa yang dimaksud dengan page di dalam memori? Siapa yang bisa jelasin apa yang dimaksud dengan page? Apakah page itu atau ceritain deh, paging itu apa sih? Page itu apa sih gitu? Bu, saya boleh jawab, Bu? Siapa itu? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky boleh. Gimana Muhammad Rizky? Paging itu kayak kita nih, misalnya punya pakaian di lemari tuh. kan Terus? belum kan belum tentu itu semua kan kita udah tata nih. Terus lama-lama tuh kayak ada yang naruh kaos kaki di mana, ada yang naruh di mana. Jadi tuh paging itu kayak buat nyelesain permasalahan yang ada di external fragmentation. Nah, Terus? terus Terus? terus 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 Apa? untuk untuk cara hitung paging itu ada rumusnya. Ya. Yang pertama itu rumusnya untuk nyari patch-nya doang itu rumusnya m dikurang n. Untuk nyari offsetnya rumusnya itu cuma n. Ya nggak sih, Bu? Boleh. Boleh, Ki. Boleh lah. Nah, habis itu sih, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke, boleh. Ini Rizky Yo, Praditya ya? yo, Oke, Rizky Praditya aman. Ntar sip. dulu. Nah, jangan kabur ya. Tungguin. Belum selesai nih. Oke, Rizky udah oke. Pertanyaan berikutnya. Ini saya dari awal dulu deh, biar nggak loncat deh. Tunggu. Tunggu ya, apa ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan logical address? Saya mau jawab, Bu. Oke. Siapa nih, Fauzan? Oke, Pakai ibarat gak apa-apa kan, Bu? boleh, bagus. Logical tuh kayak kita tahu nama nomor tempatnya doang, Bu. Tapi belum tahu ininya, letak fisik Oke, alamatnya gitu. coba Zan, contohin gimana? Apa misalnya? Apa yang kayak gitu? Misalnya kalau yang di video tuh ibaratnya kan kayak di kelas kita udah tahu nih satu misalkan nomor kelas itu 11A gitu kan. Nah, berarti itu di gedung A
lantai 1, ruang 1 misalkan gitu, Bu. Oke, boleh. Boleh. Ya. Oke, Udah itu aja sih, Bu. boleh. Aman. Fauzan boleh. Fauzan absen dulu. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan physical memory? Ya Bu, saya Bu. Saya Bu, Bu. saya Bu, Saya Bu. saya Bu. Saya Bu. Giovanni. Siapa Halo, yang halo, tadi halo. ngomong? Aduh, bingung. Ah, ya, gue. saya mau, Bu. saya Bu. Zidan dulu deh, Zidan dulu ya, Zidan Ya. deh. Iya, bisa dulu Bu. Ya udah, Abizar dulu. Sok. Ya kalau logical kan tadi kata Ujan kan cuma dikasih tahu nomornya doang kan. Misalkan KU 31, misalkan KU gedung GKU lantai 3 ruang 1 gitu. Nah, tapi belum tahu fisikal tempatnya itu di depan mata tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan fisikal udah tahu kayak bentukannya gitu, Bu. Iya. Oke. Oke, Abizar belum boleh. Bu. Aman ya? Yuk, Aman, Bu. tegang. Oke, ini udah 3 ya, berarti udah 3. Oke, jangan kabur. Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ada logical sama physical address? Kenapa nggak logical aja sih gitu? Atau kenapa nggak physical aja? Saya boleh, Bu. Ini Giovanni kasihan angkat tangan nih. Gio aja sih, Bu. Gio aja sih, Bu. Gio, Saya mau jawab kalau untuk alasannya mungkin kalau dari yang saya tangkap dari video Bu, jadi itu gunanya untuk biar kita bisa lebih cepat aja nyari posisinya Bu. Jadi sehingga kita nggak perlu ngecek lagi posisinya. Itu kita nggak perlu ngecek space yang lain. Jadi kita langsung ke space itu aja gitu. Kayak kita punya nomornya, terus kita juga udah tahu posisinya di mana. Jadi kita langsung cepat memorinya itu untuk mencari address itu. jadi maksudnya kayak ada apa? Ada daftar isi atau ada lookup table gitu maksudnya, Gio? Gimana Bu? Jadi kayak kalau bukan lookup juga sih Bu. Bukan. Jadi gimana? Kenapa harus gitu maksudnya? Kenapa harus ada logical biar cepetnya jadi gimana gitu? Oh, jadi kayak logical tuh kayak kita tahu misalnya di locker nomor 70. Terus kita di physicalnya kan kita bisa tahu juga. Jadi kalau locker 70 tuh berarti ada di atau enggak kayak ini Bu, kayak kalau contoh Bu kan kalau nggak salah tadi ada ruang gedung A, ruang A101. Nah, logical address-nya itu berarti A101. Sedangkan kalau physicalnya itu kita tahu itu di gedung A, di ruangan di lantai 1 di ruangan 1 gitu. Oke, boleh Gitu, Gio. ya. Thank you Gio. Kasih Bu. Oke. Siap, Giovanni Nathaniel ya, udah ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jelasin apa yang dimaksud dengan variable partition? Apa variable partition tuh gimana Bu, sih? saya, Bu. Siapa? Evan, Bu. Shefan. Oke, Shefan Bu. boleh. Utari terlambat, Shefan dulu deh. Gimana Shefan? Kalau lihat dari videonya, kalau variable partition itu lebih ke urutan binernya gitu, Bu. Jadi satu biner itu kan ada isinya ada 4 atau sampai 8 gitu, Bu. Jadi variable partition itu ada pembagiannya gitu loh, Bu. Nah, kenapa namanya variable partition, Chef? Kalau nggak salah variable partition itu lebih ada pengotakan, jadi tempat untuk variabel satu binernya itu lebih atau 1 byte kalau nggak salah lebih ada tempatnya gitu, Bu. Jadi sesuai urutannya. Itu nggak sih, Bu? Tujuannya apa sih variable partition ini? Agar tidak itu, Bu, tidak missing, tidak apa ya, Bu? Tidak apa? Tidak salah tempat sih, Bu. Kalau saya lihat, Bu. Kurang lebih gitu ya? Iya, Bu, tidak salah tempat gitu, Bu. Supaya lebih efisien peletakan ininya, Iya, Bu, storage-nya. kan dia udah ada pengotakan, jadi urutannya lebih sesuai gitu. Oke, boleh Shefan boleh. Boleh, Bu. Oke, Kasih, Bu. Shefan boleh. Sip. Shefan udah, berikutnya. Oke, siapa nih? Ntar dulu. Ntar dulu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang dimaksud dengan first fit? Saya Bu, Siapa nih? saya Bu, Tarek. Tarik ya. Saya Bu, saya Apa? Bu, Tarik. saya Bu. First fit itu tuh Saya Bu. yang Jelasin. Bu, Jelasin. Bu.
First fit tuh pokoknya dia mencari hole yang paling pertama yang muat itu aja, Bu. Oke, good. Oke, boleh. Jadi pokoknya begitu ketemu langsung diisi gitu kan? Iya, Bu, langsung keisi. Oke, torik aman. Berikutnya tunggu. Saya soalnya mesti milih yang ini. Torik anal ya. Oke, submit dulu. Berikutnya best fit gimana best fit? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa nih yang nggak bisa jawab? Dafa Utari. nge-spam, Bu. Aduh, Dafa. Dafa Cewek nggak dulu apa-apa. Bu biasanya Bu. Ladies first. Ya udah, Utari deh. Nah, Lagi di dalam Sorry, laut. kan kalau first fit itu tadi kalau bisa ketemu langsung dipakai ya Bu. Nah kalau si best fit itu kalau misalnya ketemu nah ukurannya itu sama cukup besar kayak first fit itu. Tapi bedanya di sini tuh kita harus cari dulu gitu Bu. Jadi enggak kayak first fit. Kalau first fit kan tadi pas ketemu langsung pakai. Kalau best fit itu kita perlu mencari dulu. Jadi yang sepasnya aja gitu. Enggak langsung ketemu Best itu pakai gitu. gimana maksudnya? Utari gimana jelasin? Best itu apa? Yang gimana? Yang paling apa? Yang aduh kok saya deg-degan ya. Jadi kalau misalnya Kan tadi Utari bilang kan yang paling pas tuh gimana maksudnya? kan ada bentar saya bandingin dulu sama yang pertama. Kalau first fit itu alokasinya itu kan tempat pertama kalau ditemukan langsung kita pakai tuh. Nah, kalau best fit itu tempatnya itu enggak yang pertama jadi kita tuh harus cari dulu. Nah, si tempatnya itu kalau nggak salah menurut penjelasan Ibu tuh apa ya? Nggak terlalu kecil tapi cukup besar. Terus kita dipakainya yang sepasnya aja gitu. Nah, pas itu Tapi berarti perlu apa? dicari. Pas itu artinya sisanya paling Yang paling bagus. paling sisa yang nggak kepakainya itu paling sedikit gitu kan, Utari? Iya, jadi untuk menentuin si partisipasi memori fisiknya itu dialokasikannya itu untuk program yang diminta untuk program yang meminta alokasi program itu memori itu gitu. Jadi pada si best fit itu sistem operasi yang dicarinya itu memori fisik yang paling kecil dan kalau digambarin itu cukup besar. Oke, Utari aman, oke. Next, udah siap-siap nih, Dava udah ngegas nih, tunggu bentar. Utari udah di absen kan, Utari udah aman, siap. Berikutnya, berarti worst fit apa worst fit? Dava. saya Bu. Iya, jelasin, Dap. Sayang Bu. Dava, ayo. Iya, jelasin. Itu tuh, diam dulu dah. Jadi kalau misalkan worst fit tuh dia cari tempat alokasi yang paling gede. Karena dia mencari yang paling gede, otomatis dia bakal cari semua kemungkinannya Bu. Kan tadi kalau misalkan worst fit kan dia ngecarinya yang muat atau lebih, tapi lebihannya tuh paling dikit gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak, dia mintanya yang paling gede, jadi ujung-ujungnya bakal mubazir. Oke, Muhammad Dava ya. Oke, berikutnya siap-siap nih. Muhammad Dava, mana Muhammad Dava tuh? Muhammad Dava Satria ya? Bukan Bu, Iya, Bu. Muhammad Dava. Iya, Bu. Wah parah sih. Enggak, Bu. Bu, jangan salah Muhammad Dava nilai, aja, Bu. Bu. Astaga, saya gimana ngabsen pusing? Muhammad Dava aja, Bu. Muhammad Dava yang mana, nomor berapa? Oh, Dava aja ya? Dava aja. Oke. Iya, Bu. Berikutnya, dari first fit, best fit, sama worst fit, paling bagus yang mana? Dan jelaskan. Kok nggak ada yang jawab? Saya boleh nyoba, Bu. Boleh, Zaidan. Menurut saya yang best fit, Bu, karena dia space yang dipakai lebih optimal, Bu. Oke, bagus sih. Kenapa nggak first fit ya? First fit itu kemungkinan hole-nya nanti malah tambah banyak, Bu. Terus yang dipakai juga ada kemungkinan juga nggak paling optimal, Bu. Oke, good. Bagus jawabannya. Oke, Zaidan aman. Oke, thank you. Zaidan Lutfi ya? Zaidan Lutfi. Oke. Iya, Bu. Thank you. Next. Siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan external fragmentation? Saya, Bu. Apa ini saya? Si Made, Bu. Si Made. Made apa Hilmi nih?
Saya aja Bu. Hilmi nonton jago deh. dia Boleh Bu. Bu, Yang lain aja Bram Hilmi Bu. Bram dulu Hilmi aja. kayak Bu, Hilmi kayak Bu. Hilmi pinter Bu. Yang lain aja dia Bu. Hilmi pede kayaknya. Hilmi kayak bisa Hilmi. jauh deh Bu. Hilmi kayaknya bener deh Bu. Ah, parah Dit. Udah Hilmi aja Bu, Hilmi aja Bu. Mi, ayo. Saya Ya Mi, maju Mi. External fragmentation tuh kalau misalkan ada masalah, kan ada beberapa bagian-bagian memori kan Bu. Nah misalkan di bagian memorinya itu kita butuh masukin beberapa proses nih, tapi si space-nya ada, cuma kebagi-bagi di masing-masing bagian-bagian. Jadi kalau mau dipasang, misalkan sebagian ditaruh di A, sebagian ditaruh B, sebagian ditaruh C gitu. Bagus, bagus. Ya, Hilmi pede, euy. Benar. Ya Bu, udah Bagus benar Hilmi Bu. jawabannya, euy, Hilmi, euy. Oke, Hilmi mana sih? Absen nomor berapa sih Hilmi tuh? Kalian tuh namanya panjang soalnya, ada yang di tengah, ada yang di depan. Kontrol F aja Bu, tekan Hilmi Bu. Iya, udah ketemu. Siapa nih sekarang? Made udah siap. saya apa Bu? Internal fragmentation. Anjay. Aduh, kalau internal fragmentation itu memori yang dialokasikan kepada prosesnya itu lebih agak lebih besar daripada yang diperlukan gitu Bu, daripada yang di request. Terus? Jadi bedanya kalau external fragmentation tadi kan dia total memorinya pas tapi pisah-pisah Bu. Kalau internal fragmentation memorinya ada, nggak pisah-pisah, cuma agak lebih besar daripada yang di request. Oke, boleh. Mantap, Made Paramarta Mantap. berapa ya? Ya Bu. Oke, good. Bagus. Mantap. Ya, sip. Mantap. Tadi bisikin nggak sih dari belakang? Oke. Dia berdua Bu, parah Bu. Bagi dua Bu. Bisik ya, di Surapan Camp tuh ternyata yang satu buka Alkitab. Mantap Made. Oke. Gacor Made, gacor. Ya Bu, Made ngecek Bu. Ya Bu, berdua Bu. Bohong Bu, enggak itu Bu, si laptop saya rusak Bu. laptop si Made rusak Bu. Nampung saya Bu. Numpang saya maksudnya. Oke. Ya, next ya. Ntar dulu. Siap nggak nih? Oke, sekarang siapa yang bisa jelasin apa bedanya page sama frame? Jelaskan Saya, Bu. perbedaan page sama siapa? Sevan lagi? Siapa? Enggak Bu. Kok nggak ada? Siapa yang bisa bedain page sama frame? Aldi Fauzan. Jadi kalau page itu letaknya di logical memory, sedangkan kalau frame itu letaknya di physical memory, Bu. Asik, mantap. Udah, oke. Nah gitu kalau Mantap, jawab Aldi. udah poin tuh. Aldi ya, Aldi mantap. Aldi mana namanya di bawah? Turun dulu. Aldi Fauzan, oke. Ada. Sip. Oke ya, benar. Itu bedanya page sama frame ya. Oke. Sekarang siapa yang bisa kasih tahu apa yang dimaksud dengan page table? Page table apa gunanya? Saya boleh nggak Bu? Raken, oke boleh. Tadi guna page table itu jadi untuk masukin yang dari page yang dari logical address ke physical address yang dari jadi page jadi frame. Pakai page table. Oke. Maksudnya menerjemahkannya gitu, kayak mengkonversi dari logical address ke physical address-nya. Oke, bagus Raken, bagus. Sip, aman. Udah berapa orang nih? Oke, good. Udah 13 orang ya. Paging udah ya, siap. Nah, sekarang ntar dulu. Yang kalian nggak terlalu pusing ya. Oke. Oke. Ini mungkin ke bawah makin susah nih. Tunggu, naik dulu biar nggak terlalu pusing. Tunggu. Apa ini maksud dengan swapping? Swapping apa sih? Itu dari bab-bab sebelumnya juga ada loh swapping. Siapa mau jawab? Saya mau jawab Bu. Boleh, Dava Aska? Ya. Jadi swapping itu
sistem operasi yang buat mindahin suatu proses dari memori utama yaitu RAM ke penyimpanan sekunder kayak hard disk. Kenapa Terus harus ada swapping sih? Agar Ya, pada apa? memori utama kalau misalkan udah nggak cukup menampung semua proses yang sedang berjalan, jadi bisa menggunakan memori sekunder buat menyimpan data yang kelebihan itu, Bu. Jadi karena harus gantian gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan memori utamanya penuh, jadi bisa gunain penyimpanan sekunder buat nyimpan datanya. Oke, boleh Dava. Thank Oke, Bu. you. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke. Siapa yang bisa jelasin nih? Gampang nih. Cache tuh apa sih? Cache. Gunanya apa cache? Ini dasar banget nih OS. Cache memory apa cache memory? Ayo. Chat GPT dulu gak? Siapa mau jawab? Cache. Gampang nih, sikat. Saya, Bu, boleh, Bu? Boleh. Fahri mana? Oh Camnya iya, maaf, Bu. mana? Aduh. Oke. Gini aja, Bu. Boleh. Jadi cache itu Memory. sederhananya merupakan sebuah sistem memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data-data instruksi yang sering sistem gunakan, Bu. Oke. Tujuannya itu buat mempercepat sistem dalam membaca, yang kemudian berpengaruh agar tidak lagi mengakses ke sumber memori utama. Bagus Fahri. Good. Thank Baik, you. Bu. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Tunggu. Berikutnya. Tunggu ya. Ini rada ngitung tapi ya, ntar dulu. Siapa yang bisa jelasin? Addressing itu kan ada page number sama page offset ya. Yang dimaksud dengan page offset apa? Siapa yang bisa jelasin hubungan antara page number dengan page offset? Dan berikan contoh. Page number. Saya boleh jawab nggak, Bu? Boleh, Ardin. Kalau page offset tuh kayak jumlah barisnya ya, Bu, kalau nggak salah, Bu. Oke, jumlah barisnya. Oh ya, ngerti. Kalau page apanya berarti Fahri? Ardin. Kenapa, Bu? Kalau page itu apanya? Contohnya gimana misalnya? Misalnya terdapat kayak buat ntar dipindahinnya gitu, Bu, biar jadi lebih penataannya jadi lebih rapi gitu. Misalnya page offsetnya tuh terdapat 8, nanti itu biar bisa dihitung sama page numbernya pakai rumusnya yang M in N itu, Bu. Oke, Gitu jadi sih, Bu, kalau saya nangkep. Kalau saya bilang gini, saya bilang page 5 offsetnya 100, itu artinya gimana maksudnya? Kalau page 5 berarti itu ya yang kayak 2/5 gitu ya, Bu? Enggak, jangan susah-susah, Din. Gimana? Kira-kira. Atau pakai Berarti contoh. berarti ada 25, ada 5 kolom gitu, 5 baris. Ada, ya boleh. Boleh deh, boleh gitu Ardin, boleh. Ya, Oke, kasih, Bu. accepted. Boleh gitu, boleh. Oke. Oke ya. Pertanyaan gampang aja dulu. Ntar dulu ya. Siapa yang bisa jelasin? Sebenarnya kalau logical memory sama physical memory ya, itu gedean mana sih? Ada yang tahu nggak? Atau enggak sih Bu, nggak ada hubungannya? Atau gimana gitu? Kalau itu gede nggak sih? Kalau logical memory itu ngambil tempat nggak? Siapa yang tahu?
Atau misalnya gini, enggak Bu, logical memory itu selalu lebih kecil daripada physical memory, atau sebaliknya, atau bisa beda-beda gitu. Siapa yang bisa jelasin? Saya boleh coba jawab nggak, Bu? Boleh. Rafli Pasha. Ya. Kalau menurut saya sendiri itu, kalau dilihat dari kapasitasnya, itu biasanya physical memory itu lebih besar dibandingin logical memory. Itu misalkan kayak ada sistem komputer yang RAM-nya 8, itu biasanya memiliki kapasitasnya tuh berarti 8 GB gitu sih, Bu. Oke, terus? Kalau misalkan sistemnya itu ada address space atau logical memory yang lebih gede, misalkan kayak 32 bit atau 64 bit, itu biasanya mengakses alamat memorinya tuh jauh lebih besar daripada kapasitas physical memory. Kok pinter sih, Raf? Udah belajar, Bu, soalnya Bu, udah simpen materi. Gila, mantap, Li. Oke, good. Belajar Rafli. Wah, belajar Rafli, oi. Mantap. Bagus. Kayaknya Rafli belajar, alhamdulillah. Bu, di sebelahnya ada orang itu, Bu. Bangga gue, Pli. Bangga, jago. Bener juga ya. Bu, Raihan, Bu, itu ada orang, Bu, sebelahnya. Ya ada siapa ya kakak kelas gitu nih sebelahnya, bahaya nih. Saya sendiri, Bu, di kamar, Bu. Jago Oke, bagus Raf, mantap. Oke, sekarang siapa yang bisa jelasin struktur? Kan kita punya, oke, ini yang gampang dulu. Sebutkan ada berapa jenis struktur page table. Sebutin satu-satunya ada apa aja. Struktur page table ada berapa macam? Sebutin apa aja. Siapa? Ada semua loh di slide. Struktur page table, siapa yang tahu? Gua, Bu. Mana? Alvin? Saya. Alvin? Ada 2, Bu. Kok 2? Apa aja? Jenis 3. Oke. Apa? Iya, ada 3, Bu. Ada page table. Halo? Ada apa? Apa aja? Page table base register. Ini pasti lagi dibisikin temennya ya? Enggak, Bu. Saya sendiri. Oke, apa? Ya maaf, jomblo. Apa aja? Tadi page table base register sama page table length register, Bu. Hah? Kok itu sih? Bukan. Pertanyaannya tadi apa, Bu? Pertanyaannya gini, page table tuh kan ada strukturnya. Nah, dia tuh bisa dibagi-bagi jadi lebih kecil-kecil. Kalau page table-nya gede kan kegedean tuh. Jadi bisa di spread out lagi. Caranya ada berapa macam? Sebutin apa aja. Ayo, Vin. Kalau nggak diambil orang nih pertanyaannya nih. Saya, Bu. Bu, lanjut dulu, Tuh Bu. kan, Lanjut dulu, Noval lanjut, ngambil. Alvin, mau nggak kasih Noval aja? Vin, kumaha? Nggak mau. Kasih aja, Bu. Kasihan, Bu. Ya udah dikasihin kata Rido kata Rido. Noval. Saya, Bu. Ada 7 Kak, Bu? Belum, Putri. Noval mau jawab apa Putri nih? Saya aja, Bu. Noval, Bu. Siapa? Noval, Putri berikutnya. Oke. Noval gap apa? Apa aja? Ada 7, Bu. Ada valid. Enggak, bukan. Noval, bukan. Putri. Saya, Bu. Diusir. Noval diusir. Putri ada berapa? 3. Apa? Hierarki, hash, sama apa gitu namanya? Inverted. Ya. Ya, betul. Oke. Ya, boleh Putri, makasih. Nah, gitu. Yang lain kemana-mana. Alvin mau jawab gak sekarang? Apa mau tar dulu, Putri absen dulu. Lihat pertanyaannya dulu, Bu. Jawabin. Salah, Vin. Jelaskan tentang hierarchical paging itu gimana? Langsung, Vin. Vin, hajar. Hierarchical tuh gimana? Unmute dulu, sayang. Atau belum jawab emang? Kok pada nggak mau? Nova mikir dulu. Kasih tahu, Pin. Hierarchical apa hierarchical? Sabar, Bu. Yang lain dulu deh, Bu. Oke, skip katanya. Yang lain dong, mana?
Saya juga skip, Bu. Novel tahu Bu, novel. Enggak, Bu, saya enggak tahu. Lutfiana Bu, Lutfiana boleh yuk. Coba ya Bu, hierarchical paging itu dia ini bukan ini kayak teknik buat membagi sistem memori logical jadi beberapa level page table gitu. Gimana levelnya tuh maksudnya gimana Lut? Jadi kayak mewakili physical address gitu loh Bu. Ada 2 bagian gitu kayak kalau nggak salah ada page frame number sama offset kayaknya. Jadi gimana? Maksudnya ada levelnya gitu, ada tumpuknya. Page table ya, kan page table baris-barisnya gitu loh Bu. Nah, terus hierarchical paging ini buat membagi sistem memorinya gitu. Jadi ada 2 level gitu ya. Ada dipecah lagi gitu. Gitu maksudnya ada hierarki gitu ya. Ada contoh nggak Lut? Apa gitu misalnya? Contohnya? Contoh. Contoh apa misalnya? Kan kalau setahu saya di page frame number itu kan halaman nomor fisik ya. Kalau misalkan nomor dari frame memori pada memori fisik itu menyimpan halaman logic yang bersangkutan gitu. Sedangkan kalau offset itu posisi awalnya dari data halaman tersebut yang ada di page table itu. Oke, boleh deh, boleh. Oke, boleh deh. Sip. Thank you. Lutfiana Erniasari. Udah. Sip. Kok udah di absen? Oh iya barusan. Oke, udah. Sekarang tiba saatnya nih, Naufal nih sama Alvin. Jelasin nih, ini gampang nih. Yang hash gimana? Ayo Pal, semangat Pal. Ya, Pin. Hash page table gimana? Hash page table. Inverted gimana? Table. Pertanyaan tadi apa, Bu? Maaf. Apa ini maksud dengan hash page table? Ayo Val, kamu bisa. Alvin mana? Saya nyerah, Bu. Siapa? Bu. Alvin bisa yang hash? Hash page table, Bu. Ya. Itu struktur data digunakan dalam sistem operasi, Bu, untuk memetakan alamat virtual, Bu. Ke alamat fisik. Pada alamat memori fisik, Bu. Jadi apa prosesnya kayak gimana, Vin? Dia menggunakan apa? Tahu, Bu? Dia menggunakan apa? Hash page table itu menggunakan apa? Itu pakai kode unik, Bu. Kode unik. Pakai common address. Oh, kode unik boleh sih ya. Pakai hash function gitu, Vin bilangnya. Iya, Bu. Ini pada jahil nih temennya. Astagfirullahaladzim. Baca itu Bu, tadi Bu baca. Ya udah deh, udah berusaha Alvin tuh kasihan. Oke, Bu. Mantap, Bu. Ya udah Alvin. Oh, mana absennya? Alvin mana sih? Halaman Ctrl F deh. Alvin. Nggak ada loh kalau di search loh. Nggak bisa di absen kayak Alvin. Ayo lo. Yo, nggak ada di absen. Alvin tuh mana sih? Nulisnya gimana sih? Nggak ada di loh namanya Alvin. Oh, pakai F. Ya ampun, di Zoom pakai V. Iya, Bu. Kayak gitu deh. Kenapa diganti-ganti hurufnya? Yang terakhir, inverted. Siapa yang bisa jelasin? Inverted page table. Inverted tuh apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab nggak? Ada yang berani jawab nggak? Oke, saya ganti pertanyaannya kalau nggak ada yang berani jawab ya.
Ayo, Teng. Bu, saya mau jawab. Oh, boleh, Tadi boleh. pertanyaan Siapa? Novel inverted boleh. page table, Bu. Ya. Inverted page Inverted. table. Ya. Mm-mm. Ya. Untuk mengatur semua halaman memori virtual yang ada dalam sistem, Bu. Sistem operasi. Jadi gimana ngaturnya? Jelasin. Dibagi jadi berapa table kayak gitu, Bu. Terus udah Terus? segitu aja tadi. Invert, yang dimaksud invertnya apa, Novel? Di kayak ditukar gitu, Bu. Inverted kayak ya mirror gitu deh. Balik gitu Ya, maksudnya. dibalik. Ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, boleh lah. Oke ya. Sekarang siapa lagi nih? Sekarang, oke. Gampang apa susah ya? Aduh, ini gampang nih. Tapi ada yang mau jawab nggak ya? Apa yang dimaksud dengan contiguous allocation? Contiguous allocation bukannya menyebar, lokasi yang menyebar, Bu? Kok nyebar sih malah? Kan contiguous, Bu. Contiguous tuh nyebar apa ngurut? Ngurut, Bu. Ngurut, Bu. Ngurut ya, Bu. Bukan, siapa yang mau jawab tadi? Tadi yang jawab siapa sih? Sevan, Bu, tadi, Bu. Oh, Sevan ya? Bener, Sevan. Yang belum absen siapa? Saya kasih ke orang, Bu. Ibu. Biar absen, Bu. Tuh dikasihin tuh sama Sevan. Mau dihibahkan ke siapa? Iya, Bu. Hibahin aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Biar absen, Bu. Siapa? Coba tambahin penjelasannya Sevan. Sevan udah kasih tuh clue-nya. Terus jelasin coba. Boleh? Siapa? Oke, Yuliani. Gimana? Tolong. Jadi contiguous allocation itu mengalokasikan suatu berkas ke dalam blok-blok disk yang berkesinambungan atau berurutan secara linear dari disk. Jadi sebuah berkas didefinisikan oleh alamat disk blok pertama dan panjangnya dengan suatu blok atau berapa blok yang diperlukan. Jadi dia sistemnya gimana, Yuli? Maksudnya berurutan gitu ya? Iya, Bu. Gitu. Oke, boleh. Oke, Yuli udah. Sevan makasih ya udah bantuin ya. Oke, good. Yuli udah. Oke. Tadi variable partition udah ya. Sekarang tunggu. Wah, kalau pakai ngitung ribet ya. Tunggu. Biar nggak pusing adalah, oke. Saya coba kalau gitu mundur dikit. Biar lebih gampang. Oke ya. Saya mundur ya. Mundur dikit ya. Ke yang dulu ya. Tunggu. Tapi ada hubungannya sama memori deh. Biar nggak terlalu jauh. Tunggu, sabar. Apa ya? Bentar. Kalau misalnya, oke, gini aja deh. Siapa yang bisa jelaskan apa itu deadlock? Dah, gampang, bonus. Deadlock itu apa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan deadlock? Itu udah lewat bahannya. Bahan kemarin-kemarin. Masa lupa? Gampang loh, itu logik aja kan? Apa yang dimaksud dengan deadlock? Di dalam sistem operasi, apa yang dimaksud dengan deadlock? Kenapa bisa terjadi deadlock? Bu izin menjawab, boleh, Bu? Boleh. Ayo Taufik. Nah, jadi gini, Bu, kalau deadlock itu adalah kan kondisi ada dua proses atau lebih saling menunggu untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai.
deadlock itu terjadi karena ada sebuah proses membutuhkan escort tertentu, tetapi escort tersebut sedang digunakan oleh proses yang lain. Nah, padahal proses lain tersebut tidak melepaskan escort selama proses yang dilakukan belum selesai. Boleh Taufik. Oke. Thank you, Bu. Ya, makasih. Berikutnya, siapa yang bisa jelasin ada berapa cara menghindari deadlock? Bukan menghindari sih sebenarnya, mengatasi deadlock. Ada berapa? Ada berapa metode? Ingat gak yang saya di zaman dulu? Udah lupa ya. Deadlock tuh bisa kita hindari dengan ada berapa cara. Yang satu gini, yang satu gitu, yang satu gitu. Ingat gak? Ada nggak yang masih ingat deadlock? Saya, Bu. Siapa? Jose, yuk. Beberapa cara untuk handling deadlock itu memastikan bahwa sistem tidak memasuki kondisi deadlock state-nya itu kayak deadlock prevention atau deadlock avoidance. Terus mengizinkan sistem memasuki kondisi deadlock dan di recovery. Kemudian di recovery gitu. Oke, Jose. Jadi 3 ya. Prevention, avoidance, sama satu lagi diabaikan masalah gimana ya? Gimana? Udah bener loh itu. Udah bener loh, Jose. Yang terakhir itu kayak mengabaikan gitu deadlock-nya. Oh, tar dulu maksudnya diabaikan gimana? Mengabaikan masalah deadlock-nya. Sebenarnya bukan diabaikan, Jose, tapi didetect. Nah, jadi dia akan mengatasi kalau terjadi deadlock. Kalau enggak sih dia enggak berusaha untuk menghindari deadlock gitu kan? Bagus. Oke, Jose, thank you. Terima kasih, Bu. Ya. Siapa lagi yang belum nih? Udah 24 orang. Yang belum itu Ferdian, Rafli, Imam, Abizal Al-Ghifari, Syubki belum, Alfian Muhammad Firdaus sama Dava Satria belum, Arsyad belum. Sekarang siapa yang bisa jelasin deadlock prevention? Kalau deadlock prevention tuh gimana sih? Ingat gak? Gimana caranya menghindari deadlock? Ayo. Oke, gini deh sekarang. Sekarang gini. Karena kayaknya udah pada stres ya. Sekarang yang nggak bisa jawab pertanyaan saya, sekarang harus nanya ke saya. Coba. Nanti saya absen. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan, sekarang nanya. Sok boleh nanya. Ferdian, Rafli, Imam, Abizar, Syubki, Alfian, sama Dava, sama Arsyad. Boleh nanya. Nanti kalau nanya, saya kasih absen. Coba. Atau nggak di absen nih, gimana? Tuh yang lain udah ngoceh aja di chat. Atau gini, temennya yang nanya deh. Jadi misalnya gini, misalnya, Arsyad nanya ke Dava, dua-duanya saya absen. Arsyad nanya ke Dava, terus Dava jawab, saya absen, dua-duanya. Tapi harus materi ini, materi OS, gak boleh nanya yang lain-lain. Ayo mana? Silakan mengklaim absennya. Come on. Ini lagi kemana gitu orang-orang ya? Lagi kemana ini? Ayo. Mau gimana nih? Mau nanya ke saya?
Mau tanya jawab sama temennya atau mau gimana? Coba ngobrol. Ini pada hilang dong. Ini udah nih, gak akan diabsen nih. Saya absen, saya masuk materi nih kalau nggak mau diabsen nih. Udah nih kuisnya nih. Nanyanya bebas, Bu. Nanyanya OS. Siapa sama siapa yang tanya mau tanya dan menjawab? Mau siapa nanya ke siapa? Yuk. Dava Satria ada nggak Dava Satria? Atau Yoga? Oke. Berarti siapa? Alfian mau nanya ke Yoga. Ya, Bu. Kalau ada Boleh. sih Yoga. Atau Alfian nanya, temennya suruh rebutan gitu. Yang ada jadi itu siapa yang menjawab gitu? Boleh. Sok, Alfian kasih pertanyaan. Pertanyaannya apa? Saya nggak tahu sih Bu, ini tadi udah ditanyain belum, saya lupa. Nggak apa-apa, pokoknya Mau nanya. tanya Boleh. tentang swapping itu apa dan konsepnya gimana, terus prosesnya gimana gitu. Oke, Alfian nanya itu katanya. Nanya swapping katanya. Oke, Alfian saya absen. Siapa yang mau jawab? Hayo dong. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan. Swapping itu apa? Jelaskan prosesnya. Siapa yang mau jawab? Ini udah digampangin loh. Gak ada yang mau jawab. Pusing, Bu. Alfian gak ada yang mau jawab, padahal cuma ditanya swapping loh. Tadi padahal udah ada yang jawab ya. Oh iya. Grup kelas langsung rame nih. Oh iya. Gimana? Syuki, Dava Satria, Abizal Al-Ghifari, Imam Rifandi, Rafli Syuhada, Ferdian. Ferdian tuh emang ada atau enggak ya? Ferdian Dwi Ananda, pada kemana sih? Enggak ada ya? Ya udah, berarti Alfian yang saya kasih nilai, yang lain enggak nih? Udah, selesai yakin? Masuk kuliah nih kalau gitu sekarang. Wih, pada hilang loh. Ya udah ya, saya masuk udah ini kita masuk materi baru ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis. Kita udah masuk ke sekarang masuk chapter 10. Jadi, saya senang kalian ternyata oke, ini ngerti nih gitu ya. Tidak seserem yang dari UTS dikabarkan orang-orang dan dosen-dosen. Nah, sekarang langsung pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Kita sampai 11.30 ya. Ini berapa slide? 86. Selesainya aja. Oke, sekarang kita ngomong virtual memory. Kalian udah belajar main memory kan yang kemarin dan segala page logical sama physical udah. Sekarang virtual memory. Virtual memory itu penting. Jadi sebenarnya ini saya skip ya. Virtual memory ini ada bla-blanya, kalian baca. Tapi sebenarnya secara ringkasan virtual memory itu kita sama aja gitu, logical memory sama physical memory, supaya kita bisa ngebayangin bahwa kita tuh punya memori yang lebih besar, padahal enggak gitu. Oke. Nah, tadi tuh yang ngejelasin siapa ya? Saya lupa yang namanya siapa tadi yang saya bilang, oh kamu pinter sih Rafli ya? Rafli kan sempat bilang, katanya, Bu bisa, logical memory itu bisa jadi lebih besar kalau bit komputernya lebih besar. Jadi dia logicalnya malah kegedean gitu ya. Makanya akhirnya ada yang di hash lah, ada yang di tadi Lutfiana yang bilang ya, bisa di hierarki dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi virtual memory itu sebenarnya kalau diringkas, itu cara kita memanage memori supaya seakan-akan kita punya memori yang lebih besar. Makanya disebutnya virtual. Nah, supaya ada ilusi tanda kutip kita punya virtual memory yang lebih besar, yang dimainin tuh address-nya. Gitu. Jadi ada proses swapping, ada proses baca address, ada proses transaksi dari logical ke physical gitu ya. Tapi prinsipnya gitu virtual memory. Ya, namanya juga virtual memory. Sehingga jadinya nanti kita punya virtual address space di mana kita punya logical gitu, seakan-akan kita tuh punya address space sebenarnya, padahal itu tuh
reference aja gitu. Bisa kita sebenarnya pesen gitu, padahal fisikalnya tuh nggak segitu gitu, fisikalnya nggak segede itu, tapi kayak kita punya kayak gini loh, kita kayak punya unlimited tempat parkir gitu. Kayak misalnya kalian TLU tuh bisa parkir di mana aja, tempat parkirnya tuh selalu ada gitu. Padahal gitu ya, TLU itu swapping gitu. Jadi maksudnya dia atur gitu, gimana caranya supaya semua muat, atau misalnya dia nyewa lahan yang bukan di TLU gitu ya, atau gimana caranya supaya itu kelihatan kayaknya memori tuh nggak habis-habis tuh tempat parkir gitu. Padahal wah ada proses di balik itu gitu. Nah sekarang kita lihat ya. Ini adalah posisi di mana kalau kita punya virtual memory yang lebih besar daripada physical memory. Kalau kalian lihat di sebelumnya, yang di bab sebelumnya, itu kan, bab 9 ya. Karena kalau lihat ini kan selalu, kelihatan nggak? Logical address-nya selalu lebih kecil ya daripada physical memory. Secara logical tuh dia lebih ringkas lah gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini, kita punya virtual memory yang lebih besar daripada physical memory ya. Tapi itu tadi itu kan namanya logical addressing ya. Kalau dia namanya virtual memory. Jadi artinya gimana? Ini nggak persis sama. Kalau tadi kan ngebandingin logical addressing atau logical memory sama physical memory kan. Kalau ini virtual memory sama physical memory. Agak berbeda terms-nya gitu ya. Nah, si virtual memory ini itu adalah kalau logical kan lebih ke secara logical kayak kita punya gue punya 10 locker gitu. Ada nomornya 0 sampai 10, 0 sampai 9 atau 1 sampai 10 gitu ya. Tapi sebenarnya secara fisikal kan kita nggak tahu tuh locker itu ada di mana tempatnya gitu ya. Kayak tadi dijelasin di awal. Nah, kalau ini itu tuh kita kayak punya page tapi cuman virtual gitu. Nanti si page ini tuh kita mapping ke physical memory. Nanti physical memory itu akan juggling sama apa ya? Swapping tuh sama eksternal sama secondary memory gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh unlimited. Jadi gini, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya, oke, TLU tuh punya tempat parkir 2000 tempat parkir gitu misalnya. Padahal gitu ya, TLU tuh cuma punya 1000 tempat parkir. Kebayang nggak? Bayangin gitu ya. Lah, kok kita bisa punya 2000? Iya, sebenarnya TLU itu punya lahan lain di lain, entah nyewa punya gedung lain, entah TLU punya lahan lain entah di mana yang agak jauh gitu. Jadi pada saat yang 1000 orang ini parkir, nanti diatur sama dia. Ini yang parkirnya pulangnya sore pindahin dulu ke sini. Yang pulang sore pindahin dulu ke sini, yang nanti pulangnya cepat masukin di sini. Gitu loh. Jadi kan kayak kelihatannya, parkir yang baru parkir kan dia nggak tahu mobilnya dipindahin kan. Saya parkir nih misalnya, dapat parkir gue gitu kan ya. Terus kata dia, Bu Marisa tuh kalau pulang sore misalnya, pindahin dulu ke tempat lain supaya tempatnya Bu Marisa bisa diisi orang lain. Nah, diisi orang lain ini nanti pulangnya cepet apa lambat gitu. Itu diatur lagi gitu. Kalau dia kira-kira sebentar ya udah biarin aja dia nanti di situ 5 menit. Ya udah dia pergi diisi yang lain. Tapi orang-orang gitu ya, pengunjung TLU atau murid atau semualah sivitas akademika berpikir mereka tuh selalu dapat tempat parkir gitu. Padahal background-nya orang-orang ribet banget gitu. Kayak saya pulang kantor, saya pikir mobil saya dari tadi di situ kan. Padahal enggak, mobil saya tuh udah dipindahin. Orang lain udah parkir. Orang lain itu pergi diganti orang lain. Nah, pas saya mau pulang baru tuh gitu. Mobil saya ditaruh lagi di situ. Jadi saya pikir, gila ya, gue udah selalu dapet parkir. Ini gue pulang mobilnya masih di situ, padahal enggak gitu. Ribet. Nah, itu proses di sini tuh gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kalian lihat ya, valet parkir itu kan juga sebenarnya itu kayak konsep mempermudah proses parkir kan. Cuman memang kalau kita deketin sama konsep virtual memory itu seakan-akan kayak kita selalu punya tempat parkir. Tapi kalau valet itu sebenarnya lu bayar lebih, kita deketin tempat parkir lo, kita urusin gitu. Kalau lu nggak bayar, ya lu parkir aja ngemper lo di sana gitu. Mau parkir di mana kek gitu ya, di pinggir jalan keserempet terserah gitu. Ya gitu ya, kira-kira tujuannya itu. Nah, yang mesti dipikirin adalah
space-nya gitu. Space gimana kita menyimpan si virtual address ini. Nah, virtual address itu memaksimumkan penggunaan space yang ada. Jadi si addressing-nya tuh gimana caranya supaya optimal. Jadi nggak ada yang kosong gitu ya, nggak ada yang nggak kepake. Jadi biasanya desain dari virtual address ini adalah sangat penting gitu. Jadi kita nanti bisa atur apakah dia mau di maksimum, stackingnya tuh mau gimana, tumpukannya, aturan-aturannya mau gimana gitu. Ini nantilah detailnya ya, kita lihat dulu. Nah, jadi kalau kita pakai virtual memory, nanti kita bisa sharing pages juga sebenarnya kayak di bab sebelumnya gitu ya. Nanti lihat contoh dulu, next dulu. Oke, sekarang gini. Tadi balik ya ke sini. Nih. Virtual memory itu bisa diimplemented dengan menggunakan yang disebut dengan demand paging atau demand segmentation. Ini implementasi virtual memory. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan demand paging. Demand paging itu adalah di mana kita bisa membawa suatu proses langsung ke memori pada saat di load, gitu ya. Atau kita bisa juga membawa suatu page ke memori atau proses ke memori kalau dia dibutuhkan. Jadi kalau mau lihat ya, kita bisa lihat kayak gini. Jadi kayak demand paging itu kita bisa juggling in between. Misalnya ada program A sama program B, itu di swap sama yang ada di belakang gitu, di back end, maksudnya bukan back end, external storage yang lebih besar gitu. Oke, nah supaya nggak bingung gini deh. Prinsip dari virtual memory itu adalah mengoptimalkan setiap level memori. Kan kita memori punya banyak nih, kalian kan punya main memory, punya secondary memory, ada cache memory, ada apa gitu. Kan kita punya hierarki memori kan. Gimana caranya kita mengoptimalkan semua memori yang ada supaya kelihatannya kayak unlimited gitu. Caranya adalah kayak gini. Kita mengeswap gitu ya. Swap antara yang besar dan jauh ke yang lebih kecil sama lebih dekat. Nah, pada saat proses ini bagus gitu ya, kayak misalnya di demand paging, pada saat sistemnya jalan bagus, itu tuh kayak seakan-akan barangnya selalu ada gitu. Padahal itu ngambil dulu ke gudang gitu. Tapi karena dia udah tahu, oh barang ini pasti on demand nih, taruh di rak paling depan gitu. Kayak kalian ke supermarket aja itu kan ada pagingnya, ada apa ya? Ada manajemen storage-nya gitu. Oke? Kira-kira ya. Nah, cara demand paging itu bisa misalnya semua di load ke memori pada saat loadingnya atau hanya di loading kalau dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak perlu banyak I/O, nggak perlu ngabisin memori, lebih cepat responnya, bisa melayani lebih banyak user gitu. Jadi demand paging itu kira-kira gitu. Kita tuh melakukan paging tuh by demand gitu. Jadi kalau dibutuhkan baru dipanggil, kalau nggak usah gitu. Kira-kira gitulah ya. Ini namanya demand paging. Nah, basic konsepnya itu swapping kayak tadi yang kita udah bahas. Itu adalah bagaimana kita menyimpan yang most likely proses yang kemungkinan besar akan dipakai lagi. Nah, itu yang susah tuh algoritmanya. Basic konsepnya tuh gitu kira-kira. Nah, minggu lalu kita udah belajar kan bahwa kita bisa lihat ya, misalnya kita punya frame nih di page table. Terus kita tahu ya, mana yang lagi dipakai, mana yang enggak gitu. Valid atau invalid dan seterusnya. Jadi ada frame number, ini page table kan. Page table itu kan yang memetakan antara virtual sama physical atau logical sama physical kan. Masih inget? Nah, kita punya page table-nya tuh nomor frame sama dia tuh frame itu tuh statusnya gimana? Apakah dia valid atau invalid. Yang dimaksud dengan valid artinya dia ada di memori. Kalau invalid berarti dia somewhere else. Kalau saya boleh kasih contoh, misalnya gini. Kita punya page table. Terus kita mau ngambil data ini di frame ini.
Kalau dia V, berarti dia ada di memori, tinggal diambil. Tapi kalau kita mau ngambil ini dan ini adalah invalid, berarti dia ada di somewhere else. Harus diambil dulu gitu. Harus di fetch dulu. Gitu. Itu sama kayak misalnya tadi tempat parkir gitu ya. Nah, pada saat misalnya saya ternyata pulang cepat, tapi mobil saya, misalnya ada orang yang dia mau pulang gitu ya, mobilnya valid tuh, berarti mobil dia masih di tempat parkir. Nah, kalau invalid, berarti mobil dia tuh udah nggak ada di tempat parkir, lagi diparkirin di tempat lain gitu. Nah, berarti kan kalau saya mau pulang, pas saya cek, loh, kok mobil saya nggak ada, kok mobil saya isinya mobil lain gitu. Kok datanya nggak ada, datanya kok data lain. Iya, soalnya datanya udah dioper ke tempat lain untuk digunakan oleh data yang lebih relevan atau yang lebih penting atau yang masuk konteks yang sedang berjalan. Kebayang? Nah, jadi si konsep virtual memory ini itu membutuhkan suatu monitoring yang menjelaskan pada di mana sih barang-barangnya gitu. Kebayang nggak? Kayak misalnya gini, kayak parkir tadi gitu. Si tukang parkirnya masih tahu kan, misalnya, Pak Rektor tuh mobilnya diparkir di mana gitu. Kalau misalnya beliau mau keluar, ya kita mesti tahu mobilnya lagi di situ atau lagi kita pindahin kemana gitu. Kalau dipindahin kemana, ada di mana gitu. Kebayang nggak? Kayak saya mobil Bu Marisa nih, Bu Marisa pulangnya sore, jadi dia diparkirin aja di gedung hotel mana gitu. Nah, hotel mananya itu kan mesti tahu hotel mana, tingkat berapa, spot yang mana kan, bener nggak? Nah, itulah proses addressing-nya gitu. Nah, kayak gini. Nah, misalnya gini. Ini logical memory ya, ada 8 gitu. Ini logical memory-nya A, B, C, D, E, F, G, H. Terus di sini kita punya page table. Frame 4 katanya. Frame 4 itu valid katanya. Frame 4 itu ada. Nih ya, 0 ini ada di frame 4. Frame 4 valid. Ada di sini. Nih, si A ini ada gitu ya. Oke. Frame 2, frame 1. Nih ya, frame 1. Frame 1 itu invalid. Kagak ada dia. Oh, dia ditaruh di sini. Frame 1 tuh isinya B kan. Dia di sini. Gitu. Itu kayak tadi, mobilnya Bu Marisa nggak ada. Wah, dia lagi diparkir di sono gitu. Jauh lagi gitu. Nah, untuk frame 2 itu ada valid dia. Dia ada di frame di physical memory 6, dia valid. Dia ada di sini, ada di tempat parkir. Dan seterusnya gitu. Yang 3 ini invalid. 3 ini, D ini invalid. D adanya di sini. Dan seterusnya gitu. Bayang. Jadi pada saat kita kalian bingung gitu ya, virtual memory itu gimana? Itu prinsipnya cuma gitu aja. Cuma nanti pada saat implementasinya tekniknya macam-macam. Ada yang kayak gitu ya, ya udah sebagian aja yang ada di tempat parkir, yaitu orang-orang yang kira-kira nggak terlalu lama di tell you gitu. Sementara yang kira-kira lama gitu ya, atau proses-proses yang nggak akan dipanggil lagi, taruh aja di belakang gitu. Itu sama dengan barang. Kayak barang yang muter cepat, susu gitu ya, beras itu di depan. Tapi barang-barang yang muternya lama, yang jarang beli itu ya ditaruhnya di gudang kayak gitu. Gitu aja secara prinsip sebenarnya, secara engineering juga gitu. Nah, oke. Nah, ada yang namanya page fault. Page fault itu adalah pada saat kita nggak menemukan dia di dalam memori. Itu disebutnya page fault. Jadi itu cara prosesnya nyari, mobilnya Bu Marisa di mana kalau nggak diparkir di tempat parkir, dia di mana, di hotel lantai berapa. Nah, itu handlingnya gitu. Jadi kita harus cari di mana tempat itu dengan algoritma lagi gitu. Harus ada algoritmanya. Jadi kayak gini gitu. Jadi kayak misalnya di awal nih, ini reference nih. Load ya, invalid gitu katanya. Wah, nggak ada. Oke, berarti harus tanya, Pak, tadi mobilnya Bu Marisa taruh di mana? Oh iya, dia ditaruh di sana, hotel mana? Sewaannya tell you. Oh, berarti ada sistem ini lagi, reference lagi. Jadi kayak misalnya
titipan atau nggak tahu bentuknya tabel apa misalnya ini tell you nitip di lantai 4 atau misalnya parkirin lah di mana terserah mang parkirnya. Nah, berarti harus cari mang parkirnya terus carinya tadi mobil yang dititipin tell you nomor sekian ditaruh di mana gitu. Nanti kalau udah ya udah kalau udah ketemu nih ya, ini mobil Bu Marisa, oke, bawa lagi. Masukin ke tempat parkir gitu. Berarti nanti dia masuk ke sini dia jadi valid gitu. Jadi ada lagi di tempat parkir tell you gitu kira-kira. Kebayang. Nah, the whole system gitu ya. Masalah virtual memory ini akan jadi bagus kalau addressing-nya bagus. Maksudnya manajemennya. Jadi cara nyarinya bagus. Terus menebak mana yang penting, mana yang enggak, mana yang harus tetap di memori, mana yang harus ditaruh di yang jauh. Kayak saya, mana aja sih mobil yang harus tetap di tempat parkir, sama mana mobil yang bisa kita pindahin ke tempat lain supaya lebih banyak space. Nah, itu keputusan itu yang akan membuat OS tuh lebih lancar atau enggak, lebih efisien atau enggak gitu ya. Oke. Nah, oke ya. Ini biarin dulu free frame. Ini saya biarin dulu ya. Ini nanti deh. Image paging-nya skip dulu bentar. Saya mau jelasin konsep dulu. Oke ya. Nih ya, skip dulu sampai sini. Ini biarin dulu ya perhitungan apa ini nanti bisa sih. Pokoknya ini secara prinsip kalau misalnya nih ya, saya tadi jelasin ya. Yang mesti kalian garis bawah itu sebenarnya ini. Fault rate sama effective access time. Nah, dengan sistem yang tadi tell you punya, dengan membagi sistem parkir itu, misalnya gitu ya. Kalau misalnya fault rate-nya gede, jadi kayak misalnya banyak banget dosen yang misalnya pas dia bawa pulang mobilnya nggak ada gitu, karena udah dipindahin ke storage lain, ke tempat parkir yang lebih jauh. Itu kan jadinya cost-nya gede. Dia jadi mau pulang, jadi bete, harus nungguin mobilnya diambilin dulu, terus diantarin ke situ. Itu kan buang waktu gitu. Dan sistem juga jadi sibuk ngurusin itu kan. Nah, itu fault rate tuh. Jadi pengennya si virtual memory ini bisa kayak misalnya, oke, kita kayak punya space lebih besar, tapi jangan berarti itu jadi lebih lambat gitu, karena jadi ribet. Nah, fault rate ini harus kecil. Jadi kita harus benar-benar milih proses mana aja yang boleh ada di physical memory yang ada gitu. Kalau salah naro, nah udah itu pasti fault rate-nya gede. Nah, effective access time adalah proses tadi tuh, itu hubungannya sama addressing nih. Jadi kayak tadi nih, misalnya addressing nih ya. Gimana nih? Mobil-mobil orang dosen-dosen yang kira-kira lama parkirnya kita pindahin kemana nih? Lumayan kalau saya setengah hari aja bisa dipakai, space-nya bisa dipakai mobil lain gitu. Pindahin kemana gitu ya. Nah, itu kan harus ada addressing-nya. Kayak misalnya kalau yaudah dikasih nomor referensi sekian, berarti dia parkirnya di gedung mana. Kalau dia kasih nomor ini, berarti dia di mana. Gitu ya. Nah, kalau addressing-nya kacau, kayak misalnya, lupa tadi saya yang parkirin mobilnya Bu Marisa siapa ya? Saya juga lupa. Lah, nggak dikasih nomor? Enggak. Terus siapa? Nggak tahu. Tadi yang mindahin kayaknya orangnya udah pulang. Nah, udah kan? Itu addressing-nya udah kacau tuh. Nggak bisa di-track kan? Hilang loh memorinya. Kebayang nggak kalian kalau misalnya kalian punya memori, nyimpan gitu, ada satu proses. Dia ada data yang dia storage di memori, terus dititipin lagi ke memori lain, terus kalian loss of reference gitu, lupa. Itu kan datanya hilang berarti. Nah, itu tuh urusannya kayak gitu. Jadi ini trade-off-nya. Ya. Ini lah nanti lah. Jadi nanti bisa dihitung sendiri lah. Kayak gini-gininya nanti gampang cari contoh. Dah. Itu ya. Oke, ini skip dulu. Nah, sekarang kita ngomongin page replacement. Page replacement tuh gini. Kalau kita punya logical memory sama physical memory, gitu ya. Kan large virtual memory can be provided on a smaller physical memory. Jadi kayak tadi ya, virtual memory-nya lebih gede gitu, kayak tempat parkirnya 200 padahal physical memory-nya cuma 200. Enggak, 2000 padahal physical memory cuma 1000. Itu bisa kan? Tapi kan jadi ada
overhead gitu ya. Nah, page replacement itu adalah bagaimana policy kita atau keputusan kita kalau kita mau menukar data-data yang ada di memori. Ya, aduh, di sini ada nggak ya? Saya menjelasinnya. Nah, jangan ini. Tunggu. Nah, gini. Tapi ini enggak gede, yang lebih gede dong. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kita punya nih ya, misalnya tadi ya, katakan tempat parkir ada 2.000, tapi yang tersedia hanya 1.000. Secara fisikal kita hanya punya 1.000 address. Tapi di virtual memory kita bilang kita punya 2.000 address. Di sini adalah tempat storage ya, backing storage-nya. Nah, yang disebut dengan page replacement adalah mana yang harus dipindahin ke sini, diganti sama data yang lebih relevan gitu. Sama halnya dengan kayak misalnya di parkiran value itu yang cuman 1.000 itu, mana mobil-mobil yang bisa kita pindahin dulu ke tempat penyimpanan sementara supaya mobil-mobil yang datang itu bisa parkir juga. Nah, dari situ nanti setelah yang parkir itu ada yang pergi lagi, itu diisi sama siapa gitu. Bayang nggak? Nah, jadi kan misalnya nih ada tempat-tempat slot kosong ini kan. Ini mau diisi siapa gitu. Atau misalnya ini dia udah lama nggak dipakai. Mau dipindahin ke sini, yang mana aja yang mau dipindahin ke sini gitu. Itu kebayang. Nah, itu namanya page replacement. Itu adalah policy di mana kita memilih apa saja yang mau kita taruh di memori virtualnya gitu. Contoh ya, misalnya 15 menit lagi ya. Misalnya ini program counter ya, logical memory for proses 1. Ini proses 1, ini proses 2. Jadi mereka punya logical memory. Ada proses 1, ada proses 2. Terus dia bilang 1 gitu ya. Ini ada frame invalid bitnya. Nah, dia itu ke sini nih nyari B. Ternyata B itu nggak ada, invalid. Nah, berarti kan dia harus nyari ke sini nih. Si B ini ada di mana gitu ya. Nah, ini gimana caranya nih? Apakah pas mau di load tuh nggak ada tempatnya, kebayang nggak? Di physical memorinya penuh. Siapa yang mau diganti gitu? Itu sama dengan misalnya, saya mau pulang, saya udah jamnya saya mau pulang. Terus kata sistem, Bu Marisa bentar lagi pulang, cepetan ambil mobilnya dia. Pas mau ditaruh di tempat parkirnya penuh. Siapa yang mau diusir gitu loh. Itu adalah kebutuhan. Kalau misalnya ada yang kosong, ya timpe aja di mana gitu. Tapi ya tadi kan saya asumsinya kalau tempat parkir harus di tempat yang sama lagi kan ya. Kalau itu misalnya oke lah anything, anywhere pokoknya masih di tempat parkirnya tell you gitu misalnya gitu. Ya nanti sistem ngasih tahu Bu Marisa, mobil Bu Marisa udah di pelataran tell you ya, tapi posisinya berubah, tapi ada di sini misalnya gitu bisa juga gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya keadaan di mana gitu ya, nggak ada tempat di physical memory. Padahal dia mau di-load karena ada kebutuhan dari logical memory. Berarti salah satu dari sini harus ada yang diusir. Misalnya, nih udah kelamaan nih kita usir. Atau misalnya si A ini apa gitu ya, proses tertentu, ya udah dia yang sekarang ganti nanti di load lagi atau gimana gitu. Itu page replacement. Nah, basic page replacement adalah kalau dia ada yang kosong kita isi, kalau nggak ada kita jadiin fiktif, usir salah satu gitu ya. Tapi kalau salah ngusir, nah itu jadi masalah nanti gitu. Nanti efisiensinya jadi kurang juga. Nah ini salah satu teknik juga gitu. Jadi kayak gini misalnya, oke ya sekarang ya udah ini kita jadiin victim aja, mobil siapa aja lah pindahin ke sini gitu, Bu Marisa biar bisa parkir lagi ke situ. Wah udah gitu kan kacau gitu. Jadi nanti si victim ini dirubah jadi invalid gitu ya, nanti saya diganti jadi valid gitu.
Jadi oke, ditukar nih. Misalnya mobilnya Pak Rektor pindahin biar Bu Marisa bisa ngambil mobilnya di parkiran value, pelataran value diusir. Nanti di tabel ini kita ganti valid invalidnya. Kebayang ya, kompleks ya itu. Nah, itu namanya page replacement. Ada yang dikorbanin gitu. Tapi lebih baik kalau ada algoritmanya. Jadi sebenarnya si victim ini tuh bisa kita pilih. Kayak misalnya yang pertama kali datang, ya udah lu udah lama di sini, keluar deh lo gitu. Atau misalnya dia udah lama nggak di refer gitu ya, udah lama nggak dipanggil-panggil. Berarti lu kayaknya udah nggak relevan nih sama proses yang ada sekarang, jadiin victim, bisa gitu. Jadi ada macam-macam gitu ya. Nah, nanti ya minggu depan kita akan belajar, sekarang kita intip dulu ya. Ada yang namanya page and frame replacement algorithm. Gitu. Ada page dan frame. Ingat ya, page itu kan virtual, frame itu bukan logical, physical gitu. Oke ya. Nah, jadi kayak gini ya, reference page number kayak gini kira-kira. Nanti saya jelasin apa yang dimaksud dengan frame sama page ya. Tapi nanti kalau kita punya page faults gitu ya, itu tuh kalau frame-nya lebih sedikit, itu page fault-nya lebih kecil gitu. Kalau frame-nya lebih banyak, page fault-nya lebih rendah. Kalau number frame-nya lebih sedikit, itu page fault-nya lebih besar. Ada yang ngerti nggak ini maksudnya gimana? Artinya apa? Kalau kita punya frame ya, frame itu kan sebenarnya storage yang physical ya. Kalau storage physical yang tersedianya lebih banyak gitu, kemungkinan data kita ditemukan di situ lebih besar kan. Kalau dia semakin sedikit, kemungkinan dia ditemukan lebih kecil gitu. Kayak misalnya tempat parkir cuma ada 10. Yang parkir ada 100. Terus ada skema kayak gini. Nah, pada saat kita mau pulang, mau ngambil mobil, kemungkinan kan page fault. Kemungkinan mobil kita udah nggak di situ karena udah diisi sama proses lain gitu. Mobil kita udah dipindahin ke tempat lain gitu. Kira-kira gitu. Ya. Dah. Nanti ini tuh ada macam-macam gitu. LRU lah apa gitu ya. Nanti saya jelasin. Tapi memang di OS itu prinsipnya itu kurang lebih kayak kalian ingat yang kemarin kita proses, ingat gak yang ini? Nah, saya balik dulu ke sini. Ini deh. Nah, kayak kalian masih ingat gak yang first come first serve, terus assorted job first, terus shorted remaining time first, scheduling. Ini scheduling masih ingat gak? Jadi kayak bagaimana kita mengatur thread gitu ya, proses urutannya gimana, siapa dulu yang dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, itu mirip sama ini. Jadi kalau ini itu kita mau ngatur, konteksnya adalah bagaimana kita bisa mengakses data di dalam suatu memori berdasarkan konsep virtual memory atau metode manajemen memori tertentu. Ini saya jelasin ini dulu sebentar, kita udahan ya, biar nggak burn out ya. Contoh, kita punya reference string. Artinya reference string itu kita mau bilang bahwa nih ya, reference string itu page numbers. Jadi page 7, page 0, page 1, page 2, page 0. Ini tuh referensi terhadap suatu page numbers yang mau kita akses. Katakan kita punya gini. Page-nya ini, ingat nggak? Page itu kan yang di logical kan. Tapi frame-nya cuma 3 nih. Oke. Berarti kalau gitu kan si 7 ini dimasukin ke page frame ya. 7 masuk ke sini kan berarti. Terus ada 0 masuk ke di bawahnya.
terus ada 1 masuk di bawahnya. Nah, kalau ada 2 dimasukin kemana? Udah nggak ada tempat. Berarti dia mengusir yang first in kan. Berarti 7 udah lama lu di situ, diganti sama 2 gitu kan. 0 hit nih ada, dia tetap di sini. 3 nih, 3 nggak ada tempat, masukin kemana? Ya yang tadi, berikutnya kan tadi habis first in yang tadinya kan 0 ya, berarti 0 diganti 3 sekarang kan, jadi 2, 3, 1. Terus ada 0 taruh di mana? Ya udah usir yang tadi first in, paling first siapa? 1, diganti jadi 0. Terus ada 4 di mana? Ya udah ganti sama si yang first-nya, si 2 ini, jadi 4, 3, 0. 2 di mana? Berarti di sini kan, 4, 2, 0. 3 di mana? Di sini. 0 di mana? Gitu aja terus. Terus kalau ini ada hit, berarti kan di sini 3 kan? Udah ada. 2 masih ada. Pada saat 1, yang diusir yang mana dulu? Yang ini 2, berarti kan dia udah lama nih di sini. Sekarang 1 jadi di sini. 3 tetap. 2 di mana? 2 berikutnya. Di 2. Di 3 ini kan. 2 masuk sini. Di sini 0 masih ada. 1 masih ada. 7 gantiin yang 0. Terus 0 gantiin yang 1. Terus 1 gantiin yang 2 gitu. Sampai sini kalian ngerti nggak? Jadi gini, bayangin kita punya sekian banyak page yang mau kita taruh di dalam memori. Artinya, ini tuh adalah mobil-mobil yang mau ditaruh di dalam 3 tempat parkir gitu. Oke. Nah, mobil pertama parkir, ya udah taruh di sini. Mobil kedua datang, taruh di sini. Mobil ketiga datang, taruh di sini. Tahu-tahu ada mobil 2 datang gitu. Mobil beda lagi. Yang mau diusir di mana? Ya si 7. 7 lu udah duluan dari tadi, lu gantian lu. Sekarang 2 masuk, 7 di depak nih. 7 pergi gitu. Selesai lu udah gitu. Udah nggak boleh parkir. Sekarang diganti sama 2. Dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Jadi tuh dari sepanjang orang-orang yang mau parkir ini, slotnya cuma 3. Dan gantiannya itu berdasarkan siapa yang tadinya duluan datang. Kalau dia udah duluan datang di situ, ada yang baru, lu yang pergi, diganti sama yang baru. Nanti berikutnya yang jadi duluan, yang paling first kan, diganti sama berikutnya dan seterusnya gitu. Kebayang? Oke? Nah, track age of pages ya lihat ini aja, Vivo-nya aja. Nah, yang mau dilihat dari proses ini tuh apa? Ini. Gitu. Dari sini kalian bisa lihat ada berapa page faults. Artinya ada berapa mobil yang kalau mau di ini siapa yang WhatsApp ya? Oh, nanti aja. Faults itu adalah pada saat kita mau ngambil data di memori, di frame, tapi nggak ada gitu. Itu seperti kita mau ke tempat parkir, tapi mobil kita nggak ada di situ. Itu berapa kali gagal berarti? 15 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang hitnya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ngerti dulu nggak? Minggu depan baru saya jelasin lagi. Jadi, di dalam dalam manajemen memori, dalam konsep virtual memory atau misalnya logical ke physical, itu kan akan ada proses yang harus di-load ke dalam memori. Ya kan? Performance yang bagus tuh kalau page faults-nya rendah gitu. Jadi kalau ada urutan kayak begini, kita menggunakan first in first out, itu tuh page faults-nya gede banget karena seringkali data yang mau kita ambil tuh nggak ada di memori. Begitu. Jadi tuh kayak kalian punya dompet, isinya slotnya cuma sedikit gitu. Nah, berapa kali kalian page fault? Kayak misalnya, kalian mau cari bedak, nggak ada, soalnya bedaknya diganti sama hand sanitizer. Oke, mau cari ballpoint, nggak ada, soalnya ballpointnya diganti sama lipstick. Ya udah, berarti kalau gitu bedak sama lipstick dimasukin. Nah, berarti ada yang harus dikeluarin. Gitu. Nanti pas kalian nyari lagi, yang kalian cari nggak ada gitu, karena udah diganti barang lain gitu. Nah, berarti kan kalian mesti mikir tuh, kalau ngisi dompet atau tas,
harus barang-barang yang paling kalian pakai. Penting kan? Kalau misalnya slotnya cuma 5, berarti yang paling penting tuh 5 itu harus ada. Nah, tapi kan itu tergantung proses ini ya. Maksudnya ini tuh adalah proses-proses yang ada di dalam OS-nya. Kayak misalnya kalian bawa tas nih. Kalau misalnya kalian mau ke party sama kalau mau ke toko, ke pasar sama ke toko buku sama mau ke kampus kan mungkin kontennya isinya beda kan. Jadi kemungkinan misalnya kalau misalnya kalian ke kampus kalian nggak akan nyari bedak misalnya gitu. Atau misalnya kalau kalian lagi ke pasar kalian nggak akan nyari airliner gitu misalnya gitu ya. Ya nggak usah dibawa, bawa aja yang penting-penting gitu. Kebayang? Ya, nah jadi page faults ini sangat berpengaruh atas pemilihan kita algoritmanya sama kemunculan string ini juga gitu. Kalau dia datanya sering bolak-balik itu ganggu juga sebenarnya gitu. Nanti kita akan belajar akan belajar bagaimana mengoptimalkan itu gitu. Nah, kayak misalnya string yang berbeda ya. Nanti kita coba ya. Minggu depan kita coba. Kalau kita punya stringnya beda, misalnya kan kalau ini kan 701 dan seterusnya. Kalau stringnya 123, 41 gitu ya, sering berulang, ini dia akan bisa jadi berkurang page fault-nya gitu. Atau lebih banyak ya. Nanti kita coba gitu ya. Nah, bisa juga terjadi kalau kita frame-nya kita tambahin, page fault-nya juga bisa, itu namanya Beladi anomali. Tapi nanti kita lihat gitu ya. Oke, kebayang? Jadi, Bu, berarti kalau page fault-nya gede, jelek dong. Bisa jadi, ya jelek. Bisa jadi jelek karena algoritmanya jelek, karena kita pakai Vivo. Bisa jadi karena reference string-nya juga emang nggak sesuai itu kayak kita misalnya ya beda gitu ya requirement pada saat itu. Nah, itu tuh bisa dioptimize lagi. Jadi ingetin ya, minggu depan ini saya mau ngejelasin first in first out lagi supaya kalian ingat. Oke? Nah, balik dulu ke sini. Kalian jadi bisa tahu kan bahwa number of page faults itu kalau number of frame-nya tambah besar, fault-nya tuh lebih kecil. Kalau frame-nya cuma 1, page fault-nya lebih besar. Kebayangkan? Jadi kalian ngerti kan? Karena apa? Karena space-nya dikit gitu. Dia cuma bisa konten sedikit barang, sedikit data, sedikit mobil. Ya kemungkinan mobil yang dicari ketemu ya kecil karena space-nya kecil gitu aja sih sebenarnya. Udah gitu. Udah pas. 11.30. Biar nggak burn out. Selesai. Jadi minggu depan ingetin ya, kita sampai sini ya. Sip? Selesai. Supaya nggak bosan. Terima kasih banyak. Kuisnya tadi saya senang kalian bisa jawab bagus. Sampai ketemu minggu depan. Oke, lanjut ke virtual memory ya. Kalau ada pertanyaan, nanti saya siapin lagi pertanyaan tugas di Google Classroom ya. Jangan lupa. Oke, thank you semuanya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak juga, Bu. Terima kasih, banyak, Bu. Selamat makan.